Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang saya unggah boleh menjadi berkat bagi setiap kita, bahkan membukakan wawasan kita untuk berpikir secara benar tentang Alkitab. Mari saudara, kali ini kita akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh Ustadz Fadil Taslim. Beliau mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 20, bahkan di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah sebagai dasar bagi orang Kristen untuk melakukan kristenisasi. Apakah benar saudara, ayat ini adalah ayat untuk sarana bagi orang Kristen untuk kristenisasi? Mari saudara kita simak videonya terlebih dahulu, apa yang dikatakan oleh Ustadz Fadil Taslim. Mari kita perhatikan video ini. Di halaman 23 itu, di situ saya sebutkan ada dua dasar yang dipakai oleh orang Nasrani untuk melakukan kristenisasi. Yang pertama berdasarkan Injil Matius pasal 28 ayat 19. Situ Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Adapun dasar yang kedua, Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus maksudnya berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Itulah yang dipakai dasar orang-orang Nasrani, sehingga mereka bersungguh-sungguh melakukan perintah ini, menyampaikan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Kedua ayat itulah yang dijadikan dasar orang-orang Nasrani di dalam upayanya mengkristenkan dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam videonya beliau dengan jelas mengatakan ayat ini digunakan oleh kekristenan, diterapkan oleh kekristenan untuk kristenisasi. Apakah benar ayat ini menunjukkan bahwa bagi orang Kristen adalah kristenisasi? Saudara, mari kita pahami dulu apa makna kristenisasi. Kristenisasi adalah usaha dengan daya upaya melakukan segala cara untuk menjadikan satu masyarakat memeluk agama Kristen, menjadi Kristen. Mau tidak mau, bagaimanapun caranya harus memeluk agama Kristen. Nah saudara, mari kita kembali di dalam konteks Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, maupun di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-15. Kalau ini dijadikan sebagai kristenisasi, ditafsirkan sebagai kristenisasi, itu tidak tepat, itu tidak benar. Nah, ini merupakan amanat agung yang Tuhan berikan bagi orang percaya, bagi seorang murid Kristus. Nah, mari saudara kita perhatikan ayat ini, Matius 28 ayat yang ke-19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kalimat ini merupakan kalimat perintah, yaitu kalimat perintah untuk apa? Untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa saudara? Ya, kita belajar sebagai murid Kristus untuk menjadikan orang lain seorang murid. Bagaimana untuk menjadi seorang murid? Yaitu harus diajar. Kalau tidak mau diajar berarti tidak bisa jadi murid Kristus. Ini bukan kristenisasi, tetapi amanat agung yang Tuhan
berikan bagi orang percaya. Nah, amanat agung itu artinya ini dalam memberitakan tuh tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur keharusan untuk menjadikan orang lain mengikut atau memeluk agama Kristen. Jadi tugas kita hanya mengajar, memberitakan tentang Injil, bukan kristenisasi. Nah, saudara, mari kita perhatikan di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil, beritakanlah kebenaran. Orang mau terima ataupun tidak itu urusan mereka. Tetapi kalau kristenisasi adalah, kembali saya ingatkan, usaha dengan daya upaya melakukan segala cara untuk menjadikan satu masyarakat memeluk agama Kristen. Menjadi Kristen, mau tidak mau harus memeluk agama Kristen. Jadi kalau ayat ini ditafsirkan sebagai kristenisasi, itu tidak cocok, itu tidak benar. Kalau kita memaksakan ini, ya mungkin bisa saja kalau ayat ini dipaksakan, tetapi bukan itu maksudnya. Ayat ini berbicara tentang amanat agung yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan bagi orang percaya untuk memberitakan Injil. Nah, sama halnya dengan orang di luar kekristenan tentang berdakwah, itu memberitakan. Jadi tidak ada unsur untuk memaksakan seseorang untuk memeluk ajaran yang diajarkan oleh setiap kita. Jadi terserah, kita mengajarkan, tugas kita sebagai orang percaya hanya memberitakan amanat agung. Percaya atau tidak percaya itu urusan mereka. Yang jelas tugas kita adalah untuk memberitakan tentang kebenaran. Nah, biarlah apa yang kita pahami melalui video ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahkan membuka wawasan kita untuk meneliti lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, supaya tidak membawa kita kepada kesesatan. Biarlah melalui video yang saya unggah hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, bahkan membawa setiap orang percaya untuk lebih giat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu beritakanlah Injil. Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.